Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rofi Alfariji Evindonta dari kelas 10B. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu peran pelaku kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajaran. Dengan mempelajari bab ini, Anda diharapkan mampu: 1. Menjelaskan peran rumah tangga keluarga sebagai pelaku kegiatan ekonomi. 2. Menjelaskan peran rumah tangga produsen sebagai pelaku kegiatan ekonomi. 3. Menjelaskan peran pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. 4. Menjelaskan peran masyarakat luar negeri sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Menjelaskan interaksi antar pelaku ekonomi. 6. Menjelaskan perilaku konsumen. A. Rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan unit ekonomi terkecil. Peran rumah tangga keluarga adalah: 1. Konsumen. 2. Penyedia jasa faktor produksi atau bisa disebut tenaga kerja. B. Rumah tangga produsen. Kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Dapat dibedakan atas perusahaan milik negara atau perusahaan milik swasta. C. Pemerintah. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah berperan sebagai produsen yang menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya, pemerintah juga melakukan konsumsi. Contohnya memanfaatkan layanan sumber daya manusia dari rumah tangga. D. Masyarakat luar negeri. Hubungan dengan masyarakat luar negeri terwujud, misalnya dalam kegiatan ekspor dan impor. E. Interaksi antar pelaku ekonomi. Pembayaran untuk sumber daya manusia antara lain dapat diberikan dalam bentuk honorarium, upah, dan gaji. F. Perilaku konsumen. 1. Pengertian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang atau jasa. 2. Ciri-ciri benda konsumsi. Untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan manfaat, nilai, atau volume benda-benda yang digunakan akan habis sekaligus atau berangsur-angsur. 3. Pembagian benda konsumsi. A. Benda yang habis dipakai. Contohnya minuman kemasan. B. Benda yang dipakai berulang-ulang. Contohnya alat komunikasi. 4. Teori perilaku konsumen. A. Pendekatan kardinal. Didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh konsumen dapat diukur dengan satuan tertentu. Di sini ada pun hukum Gosen. Hukum Gosen 1 yaitu jika konsumsi suatu barang dilakukan terus-menerus, kenikmatannya mula-mula tinggi. Namun semakin lama kenikmatan akan menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Hukum Gosen 2. Konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsi akan sama. Itu menurut Hermann Heinrich Gosen. G. Perilaku produsen. 1. Pengertian produksi. Produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu benda sehingga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. A. Produksi barang. Barang konsumsi yaitu makanan, barang modal yaitu kayu. B. Produk jasa, yaitu perawatan kesehatan, jasa yang langsung memenuhi kebutuhan. Pergudangan, jasa yang tidak langsung memenuhi kebutuhan. 2. Faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang dan jasa. Terdiri atas: A. Faktor produksi alami. Semua kekayaan alam yang dapat digunakan dalam proses produksi. Contohnya barang tambang. B. Faktor tenaga kerja. Faktor produksi insani yang secara langsung maupun tidak langsung menjalankan kegiatan produksi. Pengelompokan tenaga kerja. 1. Menurut kualitasnya. A. Terdidik. Melalui pendidikan tertentu sehingga memiliki keahlian di bidangnya. Contoh dokter. B. Terampil. Memerlukan kursus atau latihan keterampilan tertentu sehingga terampil di bidangnya. Contoh sopir. C. Tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak melalui pendidikan dan latihan. Contoh petugas kebersihan. H. Peran konsumen dan produsen. 1. Peran konsumen. Pemakaian barang dan jasa. Membantu peredaran barang dan jasa. Mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Menaikkan dan menurunkan harga faktor produksi. 2. Peran produsen. Penghasil barang dan jasa, meningkatkan produk domestik bruto, memakai faktor-faktor produksi,
memengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka menghasilkan produk, mengusahakan kelancaran pasokan barang dan jasa, membayar harga barang faktor produksi, melakukan inovasi dan produksi barang dan jasa. Itulah sedikit penjelasan bab 4 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.